Halo teman-teman, perkenalkan saya Sofia Jusitya Maharani dari Offering A5B. Di video kali ini saya akan membahas model pendidikan moral dan kewarganegaraan menurut Hers pada tahun 1980. Model pembelajaran ini juga dikenal dengan caring, judging, dan acting. Nah, materi ini juga sangat penting terutama untuk kita calon guru SD karena pendidikan tidak hanya mengenai pengetahuan namun juga mengenai moral yang amat penting bagi siswa kita. Pada tahun 1980, Hers merumuskan bahwa pendidikan moral yang efektif harus mencakup 3 komponen utama, yaitu caring yang artinya kepedulian, kemudian judging yang artinya pesan moral, dan acting yang artinya tindakan nyata. Nah, ketiga komponen ini sangat berkaitan teman-teman. Kita mulai pada komponen yang pertama, yaitu komponen caring atau kepedulian. Nah, di sini kita menanamkan kepada siswa SD untuk menumbuhkan sifat rasa empati kepada sesama. Dalam konteksnya seperti siswa SD membantu temannya, kemudian menolong temannya yang sedang kesusahan, lalu saling menghargai. Kita harus menumbuhkan sifat caring ini kepada siswa kita sejak dini, karena tanpa sifat kepedulian, siswa tidak akan mengerti bahwa moral itu harus menumbuhkan hal-hal yang baik. Nah, contohnya di sini seperti ketika ada siswa yang tidak membawa bekal, lalu kita arahkan untuk saling berbagi bekal atau jajan makanannya. Kemudian ada siswa yang tidak membawa alat tulis, bisa dipinjami dulu oleh temannya, seperti itu. Kemudian yang kedua kita membahas tentang judging. Judging ini kita menumbuhkan kemampuan kepada siswa untuk menganalisa mana yang benar dan mana yang salah. Di tahap ini siswa diajak untuk berpikir. Mereka tidak hanya diarahkan untuk mengikuti aturan, tapi mereka juga harus mengetahui apa sih alasan dibalik aturan yang dibuat tersebut. Di sini contohnya ketika guru mengajak siswa berdiskusi di kelas. Guru bertanya, bagaimana ketika kalian melihat teman kalian menyontek? Nah, di situ siswa berpikir, apakah menyontek ini benar? Apakah menyontek ini diperbolehkan? Dan apa sih dampaknya mencontek ini untuk diri sendiri dan orang lain? Sudah selesai. Kita nggak usah temenan sama dia aja ya. Kita nggak usah temenan sama dia aja ya.
Nah, dengan begini siswa diajarkan untuk berpikir kritis dan memiliki pertimbangan moral. Nah, sebagai calon guru SD, kita kepada siswa kita harus memiliki kemampuan untuk memberikan mereka stimulus dengan memberikan mereka cerita, studi kasus, atau mengajak mereka berdiskusi agar kemampuan judging mereka itu juga berkembang. Kemudian tahap yang terakhir ada acting atau tindakan nyata. Setelah siswa memiliki kemampuan untuk memiliki kepedulian, kemudian mampu menilai tindakan, langkah selanjutnya siswa diarahkan untuk melakukan tindakan nyata. Contohnya seperti tidak menyontek di kelas, kemudian membuang sampah pada tempatnya, lalu membantu tanpa disuruh. Acting ini penting karena moral tidak hanya berhenti pada pemahaman, namun juga tindakan pada kehidupan sehari-hari. Sebagai guru, kita bisa menjadi contoh atau teladan bagi murid kita, kemudian mengarahkan untuk mereka melakukan tindakan tersebut. Lalu yang terakhir, kita bisa memberi penguatan positif ketika siswa melakukan hal-hal yang baik. Seperti yang saya bilang tadi, ketiga aspek ini saling berkaitan, caring, judging, dan acting. Caring membuat siswa peduli, kemudian judging membuat siswa berpikir, kemudian acting membuat siswa bertindak. Nah, ketika tiga komponen ini tidak ada salah satunya, maka pendidikan moral tidak akan berjalan dengan maksimal. Contohnya, ketika siswa bisa nih menilai mana yang benar dan mana yang salah, itu kan termasuk judging. Tapi mereka tidak bisa memiliki kepedulian kepada orang lain atau caring. Nah, itu juga bisa melakukan kesalahan. Jadi tiga komponen tersebut saling berkaitan. Jika tidak ada salah satunya, maka akan menimbulkan ketidakmaksimalan dalam pendidikan moral itu sendiri. Atau dengan contoh lain, mereka peduli atau caring, tapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk acting atau bertindak, ya sama saja mereka tidak akan memiliki kemampuan moral dengan baik pada akhirnya. Dalam lingkup pembelajaran, kita sebagai guru SD bisa menerapkan ini di kelas dengan cara seperti contohnya menceritakan dongeng bermuatan moral, kemudian mengajak siswa untuk berdiskusi kelompok, kemudian bisa kita sendiri menjadi keteladanan bagi mereka. Ini kita lakukan agar siswa bisa terus melatih kemampuan mereka dalam pendidikan moral ini sendiri. Kemudian tidak lupa dengan kita sebagai guru memberikan contoh atau keteladanan, karena siswa SD itu cenderung meniru apa yang dilakukan oleh gurunya. Dengan melakukan pendekatan ini, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berlangsung secara teoritis tentunya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa model pembelajaran yang dirumuskan oleh Hertz pada tahun 1980 memiliki 3 komponen utama, yaitu yang tadi caring, judging, kemudian acting. Ketiga komponen ini sangat berkaitan dan sangat penting bagi pendidikan moral siswa kita. Sebagai guru SD, kita memiliki peran penting untuk melakukan pembelajaran kepada siswa yang tidak hanya berfokus pada kognitif tetapi juga perilaku nyata seperti itu. Terima kasih teman-teman.